Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan-kawan satu generasi yang saya banggakan, adakah dari kawan-kawan di sini yang menyadari bahwa saat ini kita hidup di tengah derasnya arus budaya asing, entah itu dari gaya berpakaian, makanan yang kita konsumsi, musik yang kita dengarkan, hingga bahasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Semua hal tersebut ternyata masih berkaitan langsung dengan sebuah pengaruh budaya asing. Contoh sederhananya seperti ini. Anak-anak muda pada masa sekarang lebih sering mengatakan sorry daripada maaf, dan lebih bangga mengunggah coffee time di kafe-kafe kekinian daripada mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Walaupun sebenarnya saya sendiri pun termasuk dalam golongan anak muda yang lebih suka nongkrong di kafe-kafe kekinian. Namun kembali lagi, dari contoh tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan kebiasaan sedikit demi sedikit budaya luar ke Indonesia. Namun, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semuanya. Apakah semua pengaruh itu selamanya berpengaruh buruk kepada kita? Ataukah sebenarnya terdapat nilai yang dapat kita pelajari dari perubahan budaya asing tersebut? Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk bersama-sama kita merenungkan sejenak. Kawan-kawan satu generasi yang saya banggakan. Budaya Barat mulai masuk ke Indonesia dimulai sejak masa kolonial. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tetapi masih memiliki pengaruh yang besar sejak era globalisasi dan juga internet. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube menjadi gerbang utama masuknya gaya hidup, bahasa hingga pola pikir Barat ke dalam kehidupan kita. Budaya Barat yang dikenal dengan nilai-nilai seperti kebebasan berekspresi, berpikir kritis, dan menghargai waktu. Bisa dikatakan jika banyak dari nilai itu yang sebenarnya bisa memperkaya cara hidup kita. Namun, tanpa disadari, budaya ini juga membawa gaya hidup yang individualistis, konsumtif, dan terkadang melunturkan nilai-nilai sosial dan moral bangsa. Coba kita lihat di sekitar kita. Semangat gotong royong mulai tergantikan oleh sikap cuek. Rasa hormat terhadap orang tua juga semakin berkurang karena dianggap old-fashioned, dan penggunaan bahasa daerah mulai tergeser oleh bahasa gaul seperti campuran Inggris dan juga Indonesia. Inilah tanda-tanda bahwa identitas budaya kita perlahan mulai terkikis. Kawan-kawan satu generasi yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi penyaring budaya, bukan hanya sekedar sebagai peniru budaya. Kita boleh-boleh saja menyukai film Hollywood, tapi jangan sampai lupa menonton film Indonesia. Kita juga boleh menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi global, tapi jangan sampai malu untuk berbicara menggunakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita boleh-boleh saja tampil modern dan keren, tetapi tetap harus sopan, menghormati nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dan juga budaya di Indonesia. Budaya itu ibarat air, jika kita biarkan mengalir tanpa kendali, ia juga bisa menenggelamkan kita. Tetapi jika kita arahkan dengan bijak, air itu akan lama-lama menjadi sumber kehidupan. Begitu juga dengan budaya Barat. Kita tidak perlu menolaknya, tapi kita harus mampu mengelolanya agar memperkuat budaya kita sendiri. Kawan-kawan satu generasi yang saya banggakan, mari kita jadikan pengaruh budaya Barat sebagai bahan pembelajaran, bukan peniruan.
Kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang modern tanpa harus kehilangan akar budaya kita. Cintai produk dalam negeri dan marilah kita mulai melestarikan bahasa daerah dan jangan malu mengenakan batik di tengah dunia yang serba digital ini. Mulailah dari hal-hal kecil, menghormati guru, membantu tetangga, berbicara dengan sopan, dan menjaga adat di lingkungan kita. Mari kita buktikan bahwa kita bisa maju tanpa harus menjadi orang lain. Kita bisa menjadi modern tanpa meninggalkan akar tradisi. Kita juga bisa terbuka terhadap dunia, tapi tetap bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.